Halo, 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 kaum rebahaner dimanapun Anda berada. Semoga sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Tanpa basa-basi langsung saja kita akan melanjutkan cerita part 6-nya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Cerita pun berlanjut di mana tiba-tiba ular itu menyerang Yang Yun. Namun dengan sigap Yang Yun menghindarinya. Ular itu pun menyerangnya. Hampir saja. Namun ternyata musang itu menyerang ular. Maksudnya ular itu menyerang musang, bukan menyerang Yang Yun. Sepertinya targetnya bukan aku. Di dalam gunung ini ternyata ada ular piton sebesar ini. Hampir seperti siluman. Ucap Yang Yiyun yang kaget melihat ular yang sangat besar. Boom! Ular itu pun menyerang musang tersebut. Namun dengan santunya si musang pun dapat menghindari serangan ular tersebut. Makhluk kecil ini lumayan hebat juga, pikir Yang Yiyun yang sedang menonton pertandingan tersebut. Namun tanpa diduga dan tanpa disangka oleh si musang, ular itu pun mengibaskan ekornya. Sehingga gibasan itu pun telak kepada si musang. Terlihat si musang pun terpental-pental dibuatnya. Sehingga membuat si musang terkapar lemas. Namun terlihat seolah-olah musang itu pun meminta pertolongan kepada Yang Yiyun. Merepotkan sekali. Apakah mau menolongnya? Bagaimanapun juga, this is a rimba. Yang kuat memakan yang lemah, pikir Yang Yiyun. Sudah setelah putus dengan Neng Lili, melihat apapun juga menggemaskan. Hewan ini sangat menggemaskan. Menggemaskan sekali. Oke lah, karena hewan ini menggemaskan, aku akan menolongnya. Kebetulan bisa menguji kemampuanku yang sekarang. Terlihat ular itu pun hampir menyaplok si musang. Namun dengan gercep Yang Yiyun pun berlari untuk menyelamatkannya. Ular itu pun menyerang si musang. Namun dengan hebatnya Yang Yiyun menyelamatkan si musang tersebut. Dengan gerakan yang sangat luar biasa, Yang Yiyun menghindari pancongan ular tersebut. Dan seketika Yang Yiyun langsung menendang ular itu dengan tendangan si madun. Sehingga membuat ular itu calangap. Dengan gerakan yang sama yang dilancarkan oleh ular tersebut kepada si musang, ular itu pun menyerang Yang Yiyun untuk kedua kalinya dengan menggunakan ekornya. Namun serangan ular tersebut dapat dipatahkan oleh Yang Yiyun. Jurus yang sama tidak mampu lagi denganku, karena dari tadi aku memperhatikan gerakanmu, ular sialan. Ular itu pun kaget dibuatnya karena serangan yang seharusnya sangat mematikan namun ternyata dapat dipatahkan dengan mudah, sehingga membuat ular itu pun ngecerit. Yang Yun pun menarik ekor ular tersebut dan memulintir-mulintirkannya. Sehingga membuat si ular pun lalir dibuatnya. Ayo kau berdiri, dasar ular sialan. Sambil memutar-mutarkan ular tersebut, Yang Yun pun ngeceblek. Sepertinya kau juga hanya besar saja, hanya bentuknya saja yang besar, tapi tidak ada kemampuan. Yang Yun pun diuntungkan dengan kemampuannya. Seketika Yang Yun pun langsung menghantamkan ular tersebut dan membuat ledakan yang sangat dahsyat. Sehingga ledakannya pun terdengar ke alam semesta, membuat si Abah pun bingung. Ini ledakan apa ini? Apakah ini ada bom nuklir? Pikir si Abah tersebut. Terlihat ular itu pun sudah ngagoler. Seolah-olah makhluk kuning itu pun memanggil Yang Yiyun. Entah apa yang dipikirannya. Dengan ekspresi yang sedikit kaget, Yang Yiyun pun bertanya, "Kau memanggilku pergi ke sana?" Namun seolah-olah musang itu pun mengiyakan ucapan Yang Yiyun. Sepertinya dia mengerti akan ucapan manusia. Makhluk ini, jangan-jangan dia sudah menjadi siluman. Sampai-sampai bisa mengerti ucapan manusia, pikir Yang Yiyun yang heran. Namun tiba-tiba Yang Yiyun dibuat rewas, kaget.
Tewas dan kaget bercampur menjadi satu di benak Yang Yun. Dia kaget karena dia melihat tumbuh-tumbuhan yang dia cari selama ini. Akhirnya ketemu juga, ucap Yang Yun yang senang melihat tumbuhan yang dia cari. Namun tiba-tiba Yang Yun dikejutkan dengan ada tumbuhan yang lain yang bersinar di atas sana. Apakah ini sesuatu yang sangat luar biasa? Pikir Yang Yun. Yang Yun pun langsung saja mengambil benda misterius tersebut dengan cara memanjat tebing. Yang Yun pun berpikir bahwa di sana adalah tempat tinggal ular raksasa tadi. Seharusnya di sana ada benda yang sangat berharga yang dilindungi oleh ular tersebut. Sesampainya di atas, Yang Yun pun terkejut dengan apa yang dia lihat. Ini adalah ginseng. Seharusnya sudah bertahun-tahun. Warna putih yang di sampingnya, ini apa? Pikir Yang Yun yang terheran-heran dengan benda misterius tersebut. Namun tiba-tiba si Abah merasakan kekuatan spiritual dari bintang Soul Grace. Soul Grace, ya itu. Ini adalah barang berharga yang sangat langka. Khasiatnya dapat membantu melihkan Khasiatnya dapat membantu mencagerkan kekuatan jiwa si Abah Dewa. Secepatnya Yang Yun pun langsung menghabiskannya ke dalam poci alam semesta miliknya. Dan juga seharusnya para netizen pun paham kenapa Mimin selalu ada bahasa Sundanya. Ya begitulah pokoknya. Seharusnya ini adalah bintang Soul Grace. Pikir Yang Yun tanpa berbasa-basi, tanpa berlama-lama dan tanpa berkomentar apapun, Yang Yun langsung memasukkannya ke dalam poci alam semesta miliknya. Ini sangat praktis. Kinesis di sini juga bisa diambil dengan mudah. Pikir Yang Yun. Terlihat Yang Yun pun turun dari atas bukit tersebut sambil diperhatikan oleh si Musang. Sesampainya di bawah, Yang Yun pun berpikir bahwa dia akan membawa pulang musang tersebut. Karena dia adalah musang yang sangat cerdas. Dan juga kalau dibiarkan di sana, dia pasti akan dimangsa oleh hewan liar lainnya. Pikir Yang Yun di dalam hatinya. Dengan ekspresi yang sangat menakutkan, Yang Yun pun berkata, "Musang kecil, kau begitu lucu. Berada di gunung ini sangatlah berbahaya. Ikut kakak pergi saja ya Musang ya." "Ya Musang ya." Dengan ekspresi ketakutan, Musang itu seolah-olah menolak ajakan Yang Yun. Cit 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 cit. Yang Yun pun mengeluarkan jurusnya dengan memberikan permen kepada si musang tersebut. "Apakah kau suka ini?" Terlihat si musang pun hayangan. Cit cit cit. Dengan ekspresi yang sangat kawaii, tupai itu pun bercit cit 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 cit. "Sangat baik," ucap Yang Yun. Sehingga musang kecil liar yang sudah membuka kecerdasan ini dipaksa menjadi rekan setia Yang Yun. Dan seperti biasa dibawa pulang dibungkus oleh Yang Yun ke rumahnya. Scene pun berganti. Belum ngopi guys. Scene pun berganti di mana terlihat Yang Yun yang sedang meracik hasil ngalasannya tersebut. "Kemarin aku sudah mendapatkan bahan obatnya dan juga sudah melakukan latihan pembuatan sesuai dengan cara di teknik kecantikan. Kenapa masih belum berhasil?" Pikir Yang Yun. "Apakah perlu menggunakan tungku alkimia baru bisa? Perasaan kompor listrik hampir sama juga. Coba dengan api terbesar." Yang Yun pun membesarkan api tersebut. Namun seketika konsentrasi Yang Yun terpecahkan karena terdengar ada seseorang yang memencet bel Yang Yun. Ting tong. Terdengar orang yang mengetuk pintu itu pun tidak subscribe, tidak punya akhlak karena terus-terus mengetuk pintu. Tuk 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 tuk. "Woi, jangan ketuk lagi. Siapa itu?" ucap Yang Yun. Terlihat Yang Yun pun yang sedang membuka pintu rumahnya tersebut. Namun kita dikejutkan dengan tungkunya yang terlihat ngawul. Mungkin itu tutung. Namun Mimin pun tidak peduli karena kita diperlihatkan dengan sesuatu yang sangat kawaii. Kawaii. Dengan ekspresi yang sangat menggetarkan keimanan, keamanan, Yang Yun pun disapa Neng Lingling. "Halo Yang Gay." Dengan ekspresi yang biasa-biasa saja, Yang Yun pun membalas Neng Lingling. "Ada, ternyata kau. Ada apa kau kesini? Wanita secantik aku yang mencarimu malah disambut dengan ekspresi yang biasa-biasa saja.
Mungkin kau bener-bener gay yang Yun. Ucap Neng Lingling yang hewan karena disambut dengan biasa-biasa saja tanpa ekspresi senang dari Yang Yiyun. Namun tiba-tiba Neng Lingling dikejutkan dengan sesuatu yang sangat bau. Yang Yiyun, kau sedang memasak kotoran ya? Kenapa begitu bau? Ucap Neng Lingling sambil mengibas-ngibas udara yang ada di hidungnya. Yang Yiyun pun dengan cepat bergegas mematikan kompornya. Astaga, apinya terlalu besar, ucap Yang Yiyun. Akhirnya Yang Yiyun pun memadamkan kompor tersebut. Apa ini? Beneran sedang memasak kotoran? Kotoran? Sialan kau Neng Lingling. Percaya tidak? Nanti aku akan memasukkannya ke mulutmu Neng Lingling. Sambil marah-marah Yang Yiyun pun ngecebleh saja karena diduduh masak kotoran. Namun seketika Yang Yun pun terbelalak rewas. Pil kecantikan akhirnya berhasil, ucap Yang Yiyun. Terlihat juga Neng Lingling yang sangat rewas. Wah, apa ini? Sangat cantik. Dan episode pun berakhir. Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa subscribe juga ya guys ya. Dadah, bye-bye.